Salam pemirsa, pada pagi hari 19 Oktober 2024, sebuah drone yang diluncurkan dari wilayah Lebanon menyerang kediaman pribadi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di Kaisaria, Israel bagian tengah. Beruntung Netanyahu dan istrinya tidak berada di rumah saat serangan terjadi, sehingga tidak ada korban jiwa. Malam harinya, Netanyahu memberikan pernyataan tegas. Hari ini Hizbullah mencoba membunuh saya dan istri saya. Mereka telah melakukan kesalahan besar. Ini tidak akan menghentikan Israel untuk terus melanjutkan perang keadilan melawan musuh. Siapapun yang berani menyakiti warga Israel akan membayar harga yang mahal. Menurut laporan The Times of Israel pada 20 Oktober 2024, militer Amerika Serikat telah mulai mengerahkan sistem pertahanan rudal THAAD, Terminal High Altitude Area Defense di Israel. Langkah ini diambil untuk memperkuat perlindungan terhadap Israel dalam menghadapi ancaman rudal balistik. THAAD adalah sistem pertahanan canggih yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik jarak menengah hingga jauh. Setiap batalion THAAD terdiri dari 9 peluncur berbasis truk, dengan masing-masing peluncur mampu membawa 8 rudal pencegat. Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin, yang sedang berada di Ukraina pada tanggal 21, mengonfirmasi bahwa sistem THAAD telah siap beroperasi di Israel. Pada 20 Oktober 2024, Angkatan Udara Israel melancarkan serangan udara terhadap ibu kota Lebanon, Beirut, yang menargetkan lembaga keuangan bernama Charity Loan Alliance yang memiliki lebih dari 30 cabang di seluruh Lebanon. Pemerintah Israel menuduh lembaga ini terlibat dalam pencucian uang untuk mendanai kegiatan ilegal Hizbullah. Juru bicara militer Israel, Hagari, memperingatkan warga sipil dan militer di daerah tersebut untuk segera meninggalkan tempat itu. Hagari menegaskan bahwa dalam beberapa hari ke depan, militer Israel akan membeberkan bukti lebih lanjut mengenai bagaimana Iran menggunakan lembaga sipil dan amal sebagai kedok untuk mendanai aktivitas Hizbullah. Laporan dari Reuters mencatat bahwa setidaknya terdengar ledakan di 10 lokasi berbeda di Beirut, menyebabkan kepanikan di kalangan warga sipil. Banyak warga berusaha melarikan diri, yang menyebabkan kemacetan di beberapa wilayah. Dengan ancaman terhadap bandara Beirut, sebagian warga Lebanon memilih meninggalkan negara melalui jalur laut. Menurut laporan eksklusif dari Axios pada 20 Oktober 2024, Israel telah mengajukan syarat gencatan senjata kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri konflik dengan Lebanon. Dalam dokumen tersebut, Israel meminta hak untuk mengawasi wilayah perbatasan guna mencegah rekonstruksi militer Hizbullah serta kebebasan operasional di wilayah udara Lebanon. Namun seorang pejabat AS menyatakan bahwa tuntutan Israel kemungkinan sulit diterima oleh Lebanon maupun komunitas internasional. Utusan Gedung Putih, Amos Hochstein, mengunjungi Beirut pada tanggal 21 Oktober 2024 untuk memulai negosiasi diplomatik. Apakah perbedaan antara kedua pihak dapat dijembatani dan mencapai kesepakatan gencatan senjata masih menjadi perhatian internasional? Pada tanggal 20 Oktober 2024, Hamas merilis video yang mengklaim telah membunuh seorang kolonel Israel dalam serangan di Jabalia, Gaza. Militer Israel mengonfirmasi bahwa Kolonel Daxia, pemimpin Brigade Lapis Baja ke-401, tewas dalam ledakan di dekat tanknya. Insiden tersebut juga melukai seorang perwira lainnya. Daxia adalah salah satu perwira tertinggi yang gugur sejak dimulainya konflik baru-baru ini. Sementara itu, Ketua DPR AS, Mike Johnson, pada tanggal 20 Oktober 2024 menyatakan bahwa sudah waktunya Amerika Serikat dan Israel untuk menargetkan Iran secara langsung. Menurutnya, pertarungan melawan proksi Iran seperti Hizbullah dan Hamas hanya akan menangani sebagian masalah, sedangkan ancaman utama datang dari Iran. Di tengah meningkatnya agresi Tiongkok di Laut Cina Selatan, penjaga pantai Filipina mengadakan latihan militer bersama pasukan khusus AS pada 19 Oktober 2024. Latihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan Filipina dalam menangani kapal yang menolak perintah. Lokasi latihan berada di Provinsi Palawan, wilayah yang strategis di dekat Laut Cina Selatan, yang sering menjadi pusat sengketa antara Filipina dan Tiongkok. Latihan ini semakin penting di tengah ketegangan yang meningkat, di mana bentrokan antara kapal Tiongkok dan Filipina sering terjadi di wilayah tersebut. Filipina berharap bahwa latihan ini dapat membantu memperkuat kemampuan pertahanannya dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang. Pada tanggal 20 Oktober 2024, Angkatan Laut AS dan Kanada melaksanakan patroli gabungan di Selat Taiwan
sebagai bentuk komitmen terhadap kebebasan navigasi di wilayah tersebut. Kapal perusak USS Higgins dari armada ke-7 AS dan kapal fregat HMCS Vancouver dari Angkatan Laut Kanada turut serta dalam patroli ini. Pemerintah Tiongkok dengan cepat mengecam tindakan ini, menegaskan bahwa masalah Taiwan bukan hanya soal kebebasan navigasi, tetapi juga terkait dengan kedaulatan dan integritas teritorial Tiongkok. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Taiwan, Lin Chia-lung, menyampaikan apresiasi terhadap negara-negara yang mendukung kebebasan navigasi di perairan Selat Taiwan, menegaskan pentingnya dukungan internasional di tengah tekanan militer dari Tiongkok. KTT BRICS akan diselenggarakan di Kazan, Rusia pada 22 hingga 24 Oktober 2024 dan dihadiri oleh lebih dari 20 pemimpin negara berkembang, termasuk Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Presiden Brasil Lula da Silva. Salah satu agenda utama KTT ini adalah peluncuran sistem pembayaran internasional yang dipimpin oleh negara-negara BRICS sebagai alternatif dari sistem yang saat ini didominasi oleh Barat. Xi Jinping dan Vladimir Putin diperkirakan akan bertemu pada KTT ini. Pertemuan ini diharapkan membawa perkembangan signifikan terkait hubungan ekonomi dan politik antara kedua negara, serta posisi mereka di panggung internasional. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.